Singkawang, salah satu kota di pesisir Kalimantan Barat ini dahulu bernama Sanggejong, sebuah nama yang menggambarkan karakter geografisnya, yaitu kota di kaki gunung dekat muara dan laut. Dijuluki juga sebagai Hong Kong Van Borneo, sebuah representasi kultur budaya Tionghoa yang berkembang di sana. Sebagai satu dari 3 etnis besar di Singkawang, etnis Tionghoa memiliki aneka ragam budaya, berakar dari budaya asli maupun hasil akulturasi. Berdiri lebih dari 1 abad, rumah kuno Marga Chia atau dikenal dengan rumah keluarga Chia, sebuah bukti bagaimana masyarakat Singkawang mempertahankan tradisinya secara turun-temurun. Berada di tengah kota dan tepat di tepi sungai kecil, rumah yang dibangun oleh Chia Siusi pada tahun 1901 ini ditujukan untuk 7 keturunannya. Rumah ini didirikan oleh kakek bujut tahun 1901. Nah, waktu itu kakek wujud saya untuk tempat tinggal untuk anaknya yang 7 saudara. Kalau keluarga saya ada 4 anak. Tinggal 2 sini, tinggal 2 di Jakarta. Udah kebanyakan melantau. Hanya hari besar baru pulang. Sebagai sekarang ya, bulan kuburan, nah dia pulang. Imlek pulang. Rumah kuno Marga Chia biasa disebut juga dengan Taibuk. Dalam aksen Hakka Singkawang, artinya adalah rumah besar. Awalnya, rumah ini juga digunakan sebagai kantor dagang bernama Chia Yap Seng. Dulu di depan sungai itu ada dermaga untuk berdagang, untuk antara hasil bumi. Nah, gitu. Ini rumah Marga Chia itu sebenarnya banyak ya, satu bangunan besar. Dulunya di depan Marga Chia itu adalah tempat persinggahan kapal-kapal luar yang datang ke kota Singkawang ini. Parkir kapal itu di depan sungai itu. Nah, sehingga mereka juga menyiapkan ada kamar A, kamar B, kamar C, itu tempat mereka bisa nginap di sana. Selain kamar untuk menginap para pendatang, nah juga kamar-kamar untuk pekerja mereka. Nah, sehingga tempat itu besar. Kalau di masyarakat etnik Tionghoa Singkawang ini mengatakan Taibu. Chia Siusi membangun sebuah rumah berbentuk letter U, tersusun dari 14 pintu, agar setiap anaknya mendapat 2 kamar. 2 pintu berada di bagian depan, dan 12 lainnya ada di sekeliling bangunan. Berdasarkan SK Penetapan Cagar Budaya oleh Wali Kota Singkawang,
Bangunan berbahan kayu ulin ini memadukan arsitektur barat dan timur. Tata ruangnya seperti kebanyakan pola tata ruang bangunan yang ada di negeri Tiongkok. Konstruksinya ramah terhadap lingkungan tropis, memiliki pondasi yang kokoh dan tinggi. Jendela serta ventilasinya menjulang dan lebar sesuai iklim yang ada di Singkawang. Pada bagian tengah, terdapat sebuah taman yang memisahkan dua ruangan besar, yaitu ruangan depan dan ruangan belakang. Ruangan tersebut terdapat berbagai ornamen, ukiran, dan kaligrafi kuning emas di ambang pintu. Ruangan depan berukuran 7,8 meter kali 11,2 meter dan terdiri dari 2 lantai. Di ruangan lantai 2 terdapat tulisan Baoshu yang tergantung di tengah. Tulisan Jingxing dan Qingyun terpampang di kanan kirinya. Sementara di ruangan lantai 1 terdapat tulisan Peilan dan Yuzu di sisi kanan dan kiri pintu. Sisi kiri tertulis Yuren dan kanan Youyi pada bagian belakang. Ruangan ini digunakan untuk menerima tamu dan jamuan khusus. Ruang belakang dengan ukuran 8,5 meter kali 10,2 meter adalah altar abu leluhur. Tulisan Jianlong yang berwarna emas terpampang di tengah pintu masuk. Dihiasi pula sepasang duilian di kedua sisinya. Di dalamnya terpajang patung Buddha, dewa, serta papan nama para leluhur. Sebuah altar merupakan tempat yang suci dan dihormati, tak hanya oleh keturunan keluarga Jia, tapi juga masyarakat Tionghoa pada umumnya. Altar di rumah kuno Marga Jia ini merupakan salah satu altar tertua di kota Singkawang. Sampai saat ini, ramai dikunjungi untuk persembahan atau ritual ketika Imlek dan Cap Gomeh. Selain tinggalan fisik yang berupa bangunan bersejarah, masyarakat Tionghoa Singkawang masih menjalankan aktivitas seni budaya tradisional, yaitu barongsai atau lion dance.
tarian barongsai lekat dengan unsur mitologi dan fungsi ritual bagi masyarakat Tionghoa. Bunyi simbal, tambur, dan gong yang menghentak mengiringi sepanjang tarian. Paduan musik dan tarian itu diyakini dapat mengusir roh jahat, aura buruk, dan bisa mendatangkan keberuntungan. Musik adalah bagian penting dari sebuah ritual, memiliki nilai religius sesuai kepercayaan yang mereka anut. Keyakinan itu membuat tarian yang mengambil dasar dari gerakan kungfu ini sering dipentaskan dalam berbagai perayaan dan hari penting. Misalnya, peresmian kelenteng, hari ulang tahun, pembukaan usaha baru, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman, barongsai kini juga sebagai sebuah hiburan dan pertunjukan. Tentu saja, barongsai juga ditampilkan dalam perayaan terbesar masyarakat Tionghoa, Imlek dan Cap Gomeh. Saya ikut tahun 2015 saya ikut Cap Gomeh. Tiap tahun kalau ada Cap Gomeh ya pasti ada turun. Kadang kita nak turun tandu ya turun barongsai. Anak turun barongsai ya kita turun tandu, langsung undang dewa turun gitu. Hengki, seorang generasi muda Tionghoa Singkawang, aktif menjalankan grup barongsai. Ia mengenal kesenian tradisional ini sejak usia 5 tahun. Saya pengenal barongsai ini dari umur 5 tahun sih sudah tahu barongsai ini model apa gitu. Ya namanya kita udah turun-menurun, kita lihat makin lama makin suka, makin jadi ada hobinya. Saya waktu 5 tahun saya cuman ya ikut kakek-kakek jalan-jalan, ikutin barongsainya, ikutin gerakannya, kita lihat-lihat saja. Pas udah umur 10 tahunan atau 11 tahun, saya sudah belajar barongsai dulu. Kalau barongsai ini sebenarnya kalau paling penting sih digunakan saat Imlek aja. Jenis barongsai ini ada bebek, ada kucing, ada lungtungkap, ada bekingsai, samsai, banyak macam. Saat ini, ia memimpin grup Singa Sentosa yang diwarisi secara turun-temurun dari orang tua dan kakeknya. Belajar bela diri sama kakek, gimana cara belajar kungfunya. Terus kalau Hoksan ini ya belajar ya dari kuda-kuda. Kalau kungfu adalah sedikit campuran. Barongsai lungtungkap ini pergerakannya itu lain daripada ini. Kalau bebek Hoksan punya, dia gerakannya itu agak slow, agak main lucu-lucuan. Kalau ini lain, kalau lungtungkap ini kalau belajar itu harus belajar kungfu dulu. Proses regenerasi kelompok barongsai Singa Sentosa berasal dari sebuah pemukiman Tionghoa di Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara. Belajar terus, akhirnya saya bisa juga menjadi pemain barongsai. Dan pada akhir ini ya saya bisa juga untuk pembuatan barongsai segala macam lah. Kalau bahan-bahan sendiri sih ya cuman kain, kertas saja. Bulu itu mau diimpor. Kalau daerah-daerah sini itu belum ada gitu. Selain barongsai, masyarakat Tionghoa di Singkawang juga erat dengan budaya tatung.
sebuah wujud akulturasi budaya sejak abad 18. Tatung adalah seseorang yang dirasuki roh leluhur, dewa, atau kekuatan supranatural. Ia diyakini dapat membersihkan kelenteng dan kota dari aura buruk dan hal-hal negatif. Itu sebuah proses, itu proses spiritual, di mana roh tapi dengan catatan bukan roh biasa, roh yang punya kekuatan super, ya. Dan dia meminjam tubuh manusia dengan visi itu untuk membantu manusia yang susah, ya, kesehatan, finansial, ataupun keharmonisan dalam rumah tangga. Mereka percaya bahwa Tatung bukanlah orang sembarangan. Ia manusia pilihan dewa bahkan sejak sebelum terlahir ke dunia. Cuman dia tuh harus menjalani apa yang dipesan sama si dewa. Misalnya harus pege, selalu harus berbuat baik, menolong orang itu jangan pernah minta imbalan. Dan juga mungkin disuruh meditasi juga untuk memperkuat batinnya itu. Iringan tetabuhan dan semerbak wangi gaharu mengiringi ritual Tatung, sebuah perantara komunikasi dua dunia, dunia nyata dan dunia supranatural. Musik Delapan Dewa terdiri 8 jenis alat musik. Musik Delapan Dewa ini ada tekong ulang tahun atau tatung ulang tahun, menyambut dewanya datang sekalian. Dia itu menyampaikan pesan, memberi keselamatan dan mohon melindungi dan memberikan rezeki berkah kepada umatnya. Saya belajar mainkan alat musik kecapi sama kesong. Wayang gantung dia memakai musik Delapan Dewa. Lagunya itu juga biasa dimainkan, ada yang pakai nyanyian. Nah, itu biasa lagu sanko. Nah, dia ada laki dan perempuan saling sautan. Itu kayak pantun. Yang lebih peranan dalam permainan itu Pak Afuk sama istrinya Pak Nensin. Tapi Pak Nensin udah meninggal. Dia itu pemain wayang gantung. Baru ngaiman 4 malam orang undangan wayang gantung sama musik Tapi ngai pun kurang jarak kalau bapak tahu. Ngai cuma dikit-dikit aja tahu gitu. Kan bapak jadi tua, kita kan tahu. Ini malam ini cerita apa? Ini jadi apa gitu. Cuma kita dengar aja dikit gitu. Demikian keunikan budaya Tionghoa di Singkawang. Rumah kuno Margajia menjadi bukti jejak sejarah masyarakat Tionghoa.
bertahan melewati tantangan zaman dan memperkuat eksistensi warisan nilai budayanya. Harapan saya rumah ini supaya selamanya masih utuh, kokoh. Cap gomeh, barongsai, tatung, dan ekspresi budaya lainnya masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Tionghoa di kota Singkawang. Namanya suatu budaya kan tetap mempunyai nilai. Pertama nilai seni ataupun nilai-nilai yang spesial lah untuk mungkin orang awam, untuk luar daerah kita yang kurang mengerti dan mereka merasa tertarik, itu kan suatu nilai yang spesial. Harapannya ya supaya kalau ikut tim saya, ya kalau dia sudah pandai, ya harapan saya suatu saat siapa tahu dia bisa membangkitkan timnya lagi, ya dia bisa ajarin anak buahnya juga gitu. Ada di Singkawang ini tentu juga ada asal usul apa segala macam dari leluhur mereka. Adanya di Singkawang ini karena ada yang membawa dari leluhur mereka sana. Nah, tidak akan barang itu datang sendiri ke Singkawang atau masyarakat Tionghoa Singkawang ini mengada-ada. Budaya Tionghoa sebagai salah satu penyangga identitas Singkawang di antara budaya Melayu dan Dayak. Akulturasi tiga budaya etnis besar tersebut berpadu dengan budaya etnis-etnis lain dan saling melengkapi. Kini, kota Singkawang sebagai kota yang eksotis dan multikultural. Pesona ragam budayanya menjadi salah satu karakteristik Kalimantan Barat.